Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 6 September 2021 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Firman Tuhan kita renungkan pada kesempatan ini dari perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang murah hati. Khususnya kita ambil dari Lukas 10 ayat 33 sampai 34. Saya bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan ini. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Dari firman Tuhan ini, kita merumuskan tema yang berbunyi tanggung jawab sesama. Saya rasa tema ini sangat penting untuk kita renungkan. Tanggung jawab sesama. Kira-kira 12 tahun lalu, kata atau istilah EGP merupakan selentingan yang lazim kita dengar atau ucapkan. EGP itu singkatan dari emang gua pikirin. Kalimat ini hendak mengatakan urusan orang tidak perlu kita pedulikan. Baik keberhasilannya yang menyenangkan atau kesulitan yang membuat orang menderita, biarkan saja. Dan apa yang terjadi saudara-saudara dalam masa EGP ini, Kali Ciliwung dijadikan sebagai bak sampah dan banyak kasur, banyak tempat tidur dibuang ke Kali Ciliwung, dijadikan sebagai bak sampah yang tidak dipakai lagi, dibuang ke kali, ke selokan-selokan di pemukiman, dipenuhi sampah rumah tangga. Akibatnya, pada musim hujan, banjir melanda pemukiman. Dan di lain pihak, beberapa pejabat negara terlibat korupsi. Seolah-olah korupsi itu sudah wajar terjadi. Dalam keadaan inilah masyarakat dengan perasaan apatis berkata, EGP, sikap EGP ini berangsur-angsur terkikis sejalan dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat berangsur-angsur memiliki tanggung jawab bersama untuk kebaikan bersama. Kali Ciliwung dibersihkan oleh pemerintah dengan baik, indah lagi. Mari saudara-saudara, kita renungkan perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang murah hati dengan pokok pikiran tanggung jawab bersama, menunjukkan urusan orang lain adalah juga urusan kita, khususnya kesukaran dan penderitaan orang lain. Seorang yang sedang menderita dalam perumpamaan itu sudah terkapar di tepi jalan, yang jelas korban perampokan. Dia tidak mampu lagi berteriak minta tolong. Telah dilihat oleh dua orang
yang lewat di jalan itu, melewati dia dalam perjalanannya. Tetapi dua orang ini dengan rasa takut bersikap EGP. Padahal kedua orang itu memiliki tanda-tanda seorang yang religius. Dari pakaiannya, dari jubahnya, dia seorang religius. Secara hukum, memang dua orang ini tidak melakukan pelanggaran, kecuali dari segi moral dan tanggung jawab bersama. Dia telah melewatkan. Setelah kedua orang yang menghindar itu, datanglah seorang menemukan orang yang terkapar itu dengan melupakan perasaan yang biasa menghentikan tindakannya, seperti rasa takut dirompak, itu dilupakannya. Dia mengesampingkan harga dirinya, dia rela berkorban waktu dan materi, maka dengan spontan dia menolong semaksimal yang dia bisa lakukan. Inilah rasa tanggung jawab bersama yang spontan timbul dalam dirinya. Nilai-nilai inilah yang kita renungkan menjadi pengajaran Tuhan Yesus bagi kita saat ini. Perasaan harga diri, apakah merasa lebih tinggi atau merasa rendah diri, dalam tindakan spontan tidak menghalangi untuk menyatakan rasa tanggung jawab bersama. Demikian juga atribut-atribut lahiriah seperti pakaian, topi, tidak lagi menjadi halangan untuk menyatakan tanggung jawab bersama yang patut kita lakukan pada saat itu. Itulah orang Samaria dengan kemurahan hatinya memiliki rasa empati, seolah-olah dialah atau saudaranya lah yang terkapar itu, sehingga dia harus menolong. Saudara-saudari, dalam melakukan protokol kesehatan dengan 5M dan vaksinasi pada zaman COVID ini adalah perwujudan tanggung jawab bersama untuk menghambat, menghadang, menghentikan pandemi COVID-19. Dalam kalangan tertentu, sampai sekarang ini masih ada yang bersikap EGP dengan COVID-19. Apakah sengaja atau tujuan lain yang tidak baik, atau betul-betul tidak peduli dengan sesama, maka sikap EGP ini harus disingkirkan. Firman Tuhan hari ini hendak membangun tanggung jawab bersama. Seseorang bisa berkata, saya sudah divaksin, imunitas saya tinggi, tetapi dia tetap bisa menularkan COVID-19 kepada orang lain. Dia bisa menjadi media. Saudara-saudara, tanggung jawab terhadap sesama yang sungguh tanpa pamrih telah banyak kita dengar dan saksikan pada zaman COVID ini. Seperti warung yang membagikan makanan gratis bagi yang memerlukan. Berbagi pakaian walaupun pakaian yang layak pakai. Berbagi bahan makanan, peduli dengan tetangga yang sedang menjalani isoman. Dari semua itu, apakah kita saksikan ini hanya cukup menggugah hati kita untuk berbagi, tetapi rasa sayang, rasa hati ini, empati kita belum terwujud dalam perbuatan, hanya tersimpan di dalam hati. Jangan-jangan kita dalam posisi orang Lewi dan imam yang dalam perumpamaan ini hanya lewat saja, merasa kasihan saja, tetapi tidak berbuat apa-apa. Tentu ajakan renungan ini
untuk kita mengambil posisi sebagai orang Samaria yang spontan untuk bertindak menolong. Mari saudara-saudara, kita aplikasikan renungan ini dalam keseharian kita dengan pokok-pokok sebagai berikut. Pertama, coba ingat saat Anda dalam perjalanan ke pasar, ke tempat kerja, atau jalan-jalan, lalu melihat orang yang patut ditolong. Adakah Anda menghindar atau bersikap EGP seperti sikap orang Lewi dan imam tadi, atau mengambil sikap sebagai orang Samaria? Dan kalau ada, kapan dan di mana? Coba ingat. Yang kedua, pernahkah Anda, ini sekarang kita, Anda, saat tak berdaya, mungkin skala kecil atau skala besar, dan ditolong orang Samaria, orang tak dikenal, dan berbeda latar belakang identitas? Pernah Anda mengalami? Yang ketiga, faktor apa yang perlu kita miliki dan perlu kita tingkatkan agar mampu bersikap seperti orang Samaria ini, yaitu peduli dalam tanggung jawab bersama? Mari berdoa. Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, pengajaran-Mu indah membangun rasa tanggung jawab terhadap sesama. Ya Roh Kudus, kiranya menolong kami melakukan pengajaran itu sebagai pribadi maupun dalam kebersamaan kami sebagai jemaat, sebagai masyarakat. Kami masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihan untuk kami berbagi. Ajar kami untuk saling menolong dan ditolong dalam kebersamaan kami sebagai orang beriman. Ada tanggung jawab sesama kami sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan tetangga. Ada tanggung jawab sesama kami. Doa kami agar Tuhan memampukan kami untuk melihat tanggung jawab itu dan mampu melaksanakannya, menyatakan tanggung jawab kami itu. Jauhkan kami dari pikiran yang sangat egois, yang tak peduli kepada sesama. Inilah doa kami ya Bapa. Dengarkan dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.